Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memudahkan kita dalam beramal, baik dalam puasa, sholat maupun dalam mengkaji ilmu agama. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam pertemuan yang kedua, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang saya terjemahkan dari kitab beliau dan saya ringkas, dan ini merupakan penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Mempersingkat waktu, langsung saja kita baca muqaddimah pensyarah. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan disimak, dan ada baiknya tidak usah menatap ke layar. Yang menatap ke layar ini cukup yang belum punya buku saja. Adapun yang sudah punya buku, maka pastikan bukunya ditatap dengan menggunakan pena dan stabilo, sehingga kalau teman-teman menemukan ada sebuah kesalahan atau typo, kami mohon diberikan info. Khususnya pada cetakan ketiga, karena cetakan 1 dan 2 sudah kami ubah sebagian kesalahan-kesalahannya. Silakan. Muqaddimah pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Buku yang ada di tangan pembaca, Thalathatul Usul, adalah risalah yang ringkas yang bagus, dilandasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Risalah ini membahas landasan pokok yang agung dalam Islam, yaitu akidah. Para ulama memberi perhatian khusus terhadap risalah-risalah agama yang ringkas seperti risalah ini. Mereka menulisnya, bersusah payah merangkumnya, memberi penjelasan singkatnya, menyuruh para murid mereka untuk menghafalkannya sehingga bisa menjadi bekal utama bagi yang mempelajarinya untuk bisa mengambil faedah darinya serta bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ini harus menjadi cita-cita kita bersama, bahwa setelah belajar buku ini, teman-teman tamat memiliki keyakinan bahwa kita telah menyelesaikan satu buku yang penting dan tidak belajar setengah-setengah, tidak pula sepotong-sepotong, apalagi baru tengah jalan sudah ditinggal pergi. Dengan menamatkannya, kita meyakini bahwa kita punya satu pemahaman yang utuh tentang satu buku, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, minimal teman-teman mengajarkannya kepada keluarga di rumah, atau kalau mau bisa mengajarkannya kepada teman-teman di kantor. Nah, dengan catatan, bila ada hal yang ditanyakan dan susah dan kita belum mengerti jawabannya, maka harus jadi PR dulu. Nah, karena mengajarkan buku mudah. Yang susah adalah manakala ada sesi tanya jawab lalu ditanya sesuatu dan kita belum mengerti jawabannya. Jadi usahakan bisa menamatkan buku ini dan bercita-cita untuk bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Memulai belajar agama dengan menggunakan risalah-risalah ringkas semacam ini justru akan menjadi landasan pokok bagi para penuntut ilmu dalam mempelajari agama. Ini dikarenakan seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu agama itu sedikit demi sedikit. Memulai dari yang dasar dan pokok, lalu meningkat dan berkembang secara bertahap dari yang dasar tersebut. Risalah ringkas seperti risalah ini adalah batu loncatan untuk bisa mempelajari tulisan yang panjang dan rinci. Tidak mungkin memahami yang panjang dan rinci kecuali dengan memahami secara bertahap dari yang ringkas terlebih dahulu. Karenanya para ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran yang artinya hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Bahwasannya orang-orang yang Rabbani dalam proses belajar dan mengajar itu adalah mereka yang memulai dengan masalah-masalah yang kecil sebelum membahas yang besar. Ini buku sebenarnya tipis ya. Buku asli, buku yang sangat kecil. Lalu disyarah menjadi buku yang sedikit tebal. Lalu saya terjemahkan secara lebih ringkas lagi menjadi buku yang ada di hadapan pembaca, yaitu buku sederhana. Nah, maka kalau seandainya buku yang setipis ini kita menyerah di awal, maka saya belum bisa punya keyakinan kita akan lebih bersemangat manakala mempelajari buku-buku yang jauh lebih tebal dan lebih banyak syarahnya. Nah, Mereka mendidik diri mereka sendiri dan orang-orang yang belajar dari mereka
untuk belajar dari masalah dasar, lalu ke masalah yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Segala sesuatu tumbuh dari akar dan landasan pokoknya hingga akhirnya membesar setelahnya. Berbeda dengan orang yang sporadis atau tergesa-gesa dalam belajar. Mereka memulai dengan mendaki yang tinggi, hingga akhirnya justru tidak mendapat apa-apa. Sedangkan orang yang memulai dari dasar dan berkembang secara bertahap, merekalah yang dengan izin Allah berjalan di atas jalan ilmu yang benar dengan arah yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal atau bulan sabit. Mengapa hilal itu mulai dengan ukuran yang kecil, lalu terus membesar, hingga menjadi bentuk yang utuh dan akhirnya mengecil lagi kembali menjadi hilal? Allah menyindir mereka dalam ayat tersebut. Allah juga mengarahkan mereka agar menanyakan pertanyaan yang lebih bermanfaat dan memasuki rumah ilmu dari pintunya. Yani memulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau baru hijrah, baru belajar langsung ke buku yang tebal-tebal, biasanya akan menurunkan semangat. Dan kalau ada bukunya kecil-kecil, hendaknya punya semangat yang besar untuk menamatkannya. Nah, ada fenomena sedikit dari sebagian kalangan ahli ilmu, di kalangan sebagian penuntut ilmu, di mana mereka ngaji itu tidak pernah tuntas. Jangankan buku tebal, buku tipis saja nggak tuntas-tuntas. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang membuat ilmu mereka tidak utuh. Ilmu mereka tidak bisa dikatakan ilmu yang komprehensif. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Pertanyaan tentang kecil dan besarnya hilal adalah pertanyaan yang sejatinya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang bermanfaat adalah jika mereka bertanya dengan pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya, yaitu pengetahuan seputar faedah hilal. Karenanya Allah berfirman, "Qul hiya mawaqitu lin-nas." Yang artinya katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Untuk menjelaskan fungsi hilal itu, di mana Allah menjadikannya sebagai petunjuk waktu bagi manusia agar mereka dapat mengetahui waktu-waktu beribadah, menghitung durasi berbagai akad muamalah dan jatuh temponya, dan manfaat-manfaat lainnya. Ini adalah pengantar dari Syekh Shalih bin Fauzan yang ingin beliau tekankan kepada kita adalah belajar itu harus punya semangat dari hal yang kecil menuju yang besar. Dan biasakan untuk menanyakan sesuatu yang pertanyaan ini jawabannya akan bermanfaat bagi kita. Sebagian orang kalau bertanya bukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Tetapi misalnya bertanya hanya untuk menyindir orang. Atau bertanya yang dia tahu tidak dikatakan pintar. Dia tidak tahu juga tidak dikatakan jahil. Muqaddimah penulis. Kalau tadi muqaddimah pensyarah, kita sekarang sudah mulai masuk ke dalam buku aslinya, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang muqaddimahnya hanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana Syekh Shalih bin Fauzan mensyarah kalimat di atas? Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana kalimat pertama yang mata tertuju padanya saat mulai membaca satu surat di dalam Al-Quran adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Untuk surat At-Taubah, surat ini tidak diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Silakan teman-teman browsing. Insya Allah banyak penjelasannya tentang dua riwayat. Kenapa At-Taubah tidak masuk dalam surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? 2. Penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi SAW. Beliau memulai penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat basmalah pula.
Nabi SAW pun kerap memulai hadis-hadis dan pembicaraan beliau dengan kalimat tersebut. Dengan kata lain, memulai suatu pekerjaan atau tulisan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu sunnah Rasul SAW. Biasakan memulai sesuatu dengan Bismillah. 3. Para penulis yang tidak memulai risalah mereka dengan basmalah telah meninggalkan sunnah ini. Bisa jadi itu pula yang menyebabkan tulisan mereka tidak menjadi berkah, bahkan tidak memiliki faidah. Itu juga yang kita dapati di para pengguna WhatsApp. Ya, banyak yang memulai pesan mereka dengan menggunakan kata Bismillah. 4. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu sendiri maknanya adalah aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang segala keberkahan dan pertolongan adalah dari Dia Azza wa Jalla. Ini syarah Syekh Shalih bin Fauzan terhadap muqaddimah yang singkat Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah menulis dengan Bismillah, mulailah pekerjaan dengan menggunakan Bismillah, dan raihlah berkah dari pekerjaan itu dengan memulainya dengan Bismillah. Karena ini termasuk sunnah Rasul. Risalah yang pertama. Risalah Perlu pertama. diketahui, unsur salasa itu ada muqaddimah yang sebaris tadi. Kemudian ada risalah 1, ada risalah 2, ada risalah 3, lalu risalah 4. Yang risalah 4 ini adalah risalah paling inti dari semuanya. Maka nanti kita baca dulu risalahnya 1, 2, 3, baru kemudian di risalah inti yaitu risalah keempat. Nanti diakhiri dengan sebuah bab tambahan tentang beberapa hal seperti hari pembalasan yang merupakan penjelas dari risalah keempat. Nah, jadi kalau bisa dibilang bagiannya itu adalah muqaddimah, risalah 1, risalah 2, risalah 3, risalah inti, dan tambah. Mari kita baca risalah pertama. Risalah pertama, 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Saya bacakan matanya. Berkata penulis, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masaila. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-mas'alatul thaniyah al-amalu bih. Al-mas'alatul thalitha ad-da'watu ilaih. Al-mas'alatul rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi." Apa kata penulis? Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari 4 hal. Pertama, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, dan tentang agama Islam yang disertai dengan dalil-dalil. Yang kedua yang harus kita pelajari juga adalah cara mengamalkannya. Mengamalkan yang sudah diilmui tadi. Yang harus dipelajari juga adalah cara mendakwahkan ilmunya. Dan yang juga harus dipelajari adalah bagaimana menjadi orang yang bersabar, yaitu bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses yang 3 tadi. Proses menuntut ilmu, proses mengamalkan, dan proses mendakwahkan. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis memulai risalahnya dengan mengatakan i'lam rahimakallah, yang artinya ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Perkataan semacam ini mengisyaratkan bahwa masalah yang akan disebutkan setelahnya adalah masalah penting. Beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Ya. Ibaratnya gini, anak kecil ngomong sama temannya, mau tau nggak? Itu seolah-olah yang akan dia beritahukannya apa? Penting. Ya. Kalau guru berkata begini di kelas, anak-anak, tahukah kalian
maka kalimat yang akan disebutkan setelahnya adalah kalimat penting. Begitu juga penulis memulai memulai risalah yang pertama ini dengan kata i'lam rahimakallah, ketahuilah. Maksudnya, tahu nggak? Atau anak-anak, coba dengarkan, kalian harus tahu. Ini menunjukkan bahwa kalimat setelahnya ada kalimat penting. Nah, beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan penguatan yang benar dan sesuai kenyataan. Selain itu, di dalamnya penulis mendoakan pembaca agar mendapatkan rahmat dari Allah sehingga ia bahagia di dunia dan di akhirat. Ini merupakan bentuk kelemah lembutan seorang guru kepada para penuntut ilmu. Ya. Dan seorang guru memang dalam mengajarkan muridnya ini dituntut untuk menggunakan bahasa yang sekiranya murid itu akan mudah memahami dan akan mudah menerima. Dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang mengandung doa, supaya murid yang diajarkannya mudah untuk memahami perkataannya. Dua, penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib, bukan sekedar dianjurkan, bagi setiap individu muslim, yakni fardhu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata untuk mempelajarinya. Artinya, jika mereka tidak mempelajari 4 hal tersebut, maka mereka berdosa. Berarti menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, sampai bersabar dalam mengamalkan ketiganya, itu adalah sesuatu yang wajib, yang bila ada seorang hamba Allah nggak belajar, nggak baca buku agama, nggak ikut kajian, maka dia berdosa. Bila dia sudah belajar lalu tidak mengamalkannya, maka dia juga berdosa. Bila dia sudah tahu, sudah mengamalkan, dan dia punya kesempatan untuk mendakwahkan ke orang, tapi dia diam saja, dia tidak ingin mendakwahkan ilmunya, tidak mengajak orang lain sebatas kemampuannya, maka dia juga berdosa. Seperti suami ke istri, orang tua ke anak. Kalau sudah punya ilmu lalu tidak didakwahkan di rumahnya, maka orang ini berdosa. Istrinya nggak pakai jilbab, dibiarinya saja, pada dia tahu itu harus, dia berdosa. Anak nggak sholat, orang tuanya tahu harusnya sholat, lalu dibiarkannya saja, orang tuanya berdosa. Karena orang tuanya punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Bila sudah berilmu, sudah mengamalkan, juga mendakwahkan, tapi tidak sabar, maka orangnya juga bisa berdosa. Karena ketidaksabaran dalam menjalankan ketaatan, itu juga bisa menghasilkan dosa. Contoh bulan Ramadan sekarang. Antum pertama kali puasa usia berapa? Kelas 3 SD. Sama, kita kelas 3 SD. Kalau sudah jam 6, kan masih 20 menitan lagi baru buka. Kita sudah mulai melihat makanan itu lagi dibikin. Terus kita sudah mulai gak sabar dalam mengamalkan ibadah puasa ini. Maka kita bisa jadi berteriak, lapar. Orang tua kita bilang, Hidayat, gak boleh gitu loh. Ini tinggal 20 menit lagi loh mau buka. Sabar ya nak ya, gak boleh teriak-teriak begitu. Aku lapar. Itu contoh apa? Orang beramal tapi tidak sabar. Ya. Apa yang timbul dari dirinya? Bisa jadi puasanya hilang pahalanya, minimal berkurang. Kalaupun tidak bisa dikatakan dia berdosa karena merasa tidak ridho, tidak sabar dengan ketentuan Allah, yaitu kewajiban untuk berpuasa. Pernah nggak teriak-teriak begitu? Pernah ya. Saya kira juga rata-rata begitu. Rata-rata anak-anak kecil dia sudah disuruh puasa, nggak boleh setengah hari, harus full. Begitu orang tuanya nggak bisa membuat dia senang. Orang tuanya itu tidak bisa membuat anaknya teralihkan rasa laparnya dengan mengajaknya bermain. Sebagaimana sahabat Nabi dulu, kalau mereka mengajak anaknya dan anaknya mulai meminta makan, maka mereka ngajak mereka bermain-main. Nah, ada orang tua, tahan aja.
Ini gak sabar ini. Terus dibikin anak itu malah tambah bete gitu. Sudah lapar, orang tua tidak mampu menyabarkan anak tambah bete dengan kemarahan orang tua. Akhirnya timbul apa? Ketidaksabaran dan berteriak, lapar. Pokoknya aku besok gak mau lagi puasa. Gitu. Yang timbul adalah dosa. Baik. 3, kita tidak boleh panjang-panjang ya per poin. Ketiga, 4 perkara yang dimaksud oleh penulis adalah: pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama atau syar'i yang mencakup: 1. Pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya. 2. Pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, nama dan nasabnya, tujuan diutusnya, domisilinya, proses turun wahyu untuknya, dakwahnya dan sejarah kehidupannya, walau ringkasannya saja. Serta yang ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam secara umum dan khusus. Ya, orang kebanyakan tahu nomor 1 aja. Kebanyakan orang tahu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, selesai. Tapi kalau ditanya nabimu, Muhammad, oh ya, masih ada jawaban. Bapaknya siapa? Kakeknya. Dia lahir di mana? Besar di mana? Coba kamu ceritakan dikit aja. Perjalanan hidupnya mulai dari kecil sampai dia besar. Waduh, kecilnya mana saya tahu. Yaudah, besarnya deh. Istrinya siapa? Nikahnya siapa? Yang tuaan istrinya apa dia? Bagaimana proses turunnya wahyu? Bagaimana proses hijrahnya? Banyak orang yang kalau ditanya tentang hal ini nggak tahu. Tapi kalau kita tanya tentang pemain bola, Masya Allah, hafal semua. Siapa pemain bola yang top skor dari tahun 2000 sampai 2020? Disebut satu persatu. Top skornya 2001, 2002, 2003, terus sampai 2020. Siapa pemain bola terbaik tahun anu? Siapa pemenang World Championship? World Cup. World Cup tahun sekian. Hafal semua. Ya. Sebutkan 10 ranking tertinggi, ranking 1 sampai 10 per negara dalam dunia bola. Banyak orang yang kalau sudah ngomong ini, Masya Allah, lancar. Tapi ketika ditanya tentang nabinya, yang dia tidak tahu. Begitu juga kalau ditanya agamamu apa? Islam. Apa sih Islam itu? Islam. Ya, Islam. Ya udah deh, akar katanya apa sih Islam itu? Mentok dia, nggak paham. Ya. Jadi kalau kau tanya, apa itu World Cup? Berapa tahun sekali permainannya? Bagaimana babak pengaturannya? Nah, bagaimana kalau sampai menit kesekian cuma 0-0 belum ada gol? Nah, itu hafal mati. Maka kita jangan seperti ini, di mana agama nggak banyak yang dipahami. Ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap individu muslim, disertai dalil, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan kata orang. Perlu diketahui bahwa dalil itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkataan ulama bukan dalil, karena perkataan mereka bisa benar dan bisa salah. Perkataan mereka digunakan untuk memperjelas dalil, bukan sebagai dalil itu sendiri. Kalau belajar agama, harus dengan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Adapun kata ulama itu bukan dalil, tetapi sekedar memperjelas dalil. Sehingga kalau kita ditanya, apa hukumnya ini? Hukumnya adalah boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Syekh Anu, Ustadz Fulan. Maka ini bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran. Ayatnya bunyinya begini. Hadis yang bunyinya begitu. Kau dengar dari siapa? Dari Ustadz Anu. Nah, itu sebatas penguat saja. Sedangkan mengatakan dalilnya adalah kata guru Anu, itu bukan dalilnya. Kedua,
Kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ini dikarenakan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Terlebih lagi, di antara orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang dan di dalamnya ada perkataan, ketiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat kelak. Dengan kata lain, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya adalah manusia yang dimurkai Allah. Ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Ilmu dan amal saja tidak cukup. Keduanya harus dibarengi dengan dakwah. Alasannya, satu, agar ilmu bisa bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Dua, ilmu adalah amanah, bukan harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri dan manusia dilarang merampasnya. Tiga, manusia juga membutuhkan ilmu. Empat, dakwah adalah amalan para rasul dan pengikut mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf yang artinya, katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kelima, orang yang tidak mendakwahkan ilmu padahal dia mampu melakukannya, dia memiliki ilmu tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang api neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lantas ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. Ya. Teman-teman, kita harus belajar. Kalau tidak belajar, kita berdosa. Kita juga harus beramal. Karena tadi disebutkan, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali dilemparkan di hari kiamat ke dalam neraka. Kita harus mendakwahkan ilmu. Kenapa kita dakwahkan ilmu? Jawabannya ada 5. Pertama, ilmu itu semakin bermanfaat kalau diajarkan. Coba teman-teman kalau kalau gaya-gaya zaman SMP, SMA biasanya kan nggak mau ada saingan ya. Jadi dia kalau sudah tahu ilmu, terus temennya nanya, kecuali teman dekat baru dikasih tahu. Tapi kalau kayaknya saingan, dia nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau di perkuliahan, ya, kan kita sudah semakin dewasa. Dimana kita kalau punya teman kita bertanya, kita semakin senang untuk memberitahu. Karena dengan memberitahunya, kita semakin memiliki kekuatan dalam ilmu itu. Saya ingat dosen saya di S1 pernah bilang begini, kau belajar, kau tahu. Kau mengajar, kau menguasai. Jadi kalau kita cuma belajar, kita sebatas tahu. Tapi kalau kita sudah tahu lalu kita ajarkan kepada orang lain, kita semakin menguasai. Saya sering cerita, kalau dulu S1, saya justru paling suka kalau teman-teman di waktu-waktu menjelang ujian datang kepada saya. Bila mereka ingin bertanya sesuatu, malah kadang saya tawarkan, mau nggak saya ajarin caranya. Karena saya tahu betul bahwa bila saya punya teman-teman yang saya ajarkan jelang ujian, maka nanti ketika datang soal yang mirip di ujian, saya tinggal sudah paham step-step penyelesaian soalnya. Begitu. PR untuk semua teman-teman yang ingin sertifikat. Semua teman-teman yang nanti mengajukan sertifikat dan teman-teman yang ikut tadrib muallimin di Balikpapan dan juga tadrib duat, PR-nya 1. Buat status apakah di Instagram ataukah di WA ataukah di Facebook, terserah. Yang penting status antum itu nanti kalau antum posting akan dibaca oleh orang lain. Apapun platformnya. Tuliskan di status itu, kita belajar, kita tahu. Kita mendakwahkannya, kita menguasai.
Kalau kita belajar, kita tahu. Kita mengajarkan dan mendakwahkannya, kita menguasai. Saya kasih contoh satu. Salah satu masalah agama yang paling unik dan paling asik. Kalau untuk dikulik-kulik, yaitu masalah jamak qasar. Beda penerbangan, beda jamak qasar. Beda waktu penerbangan, beda jamak qasar. Beda jarak dan waktu tempuh, beda penerapan jamak qasar. Beda tempat, beda penerapan jamak qasar. Hujan dan tidak hujan, beda juga penerapannya. Hujan deras dengan hujan tidak deras, beda penerapannya. Sakit biasa dengan sakit parah, beda penerapannya. Sakit masih bisa jalan dengan sakit yang tidak bisa berjalan, beda penerapannya. Ini masalahnya satu, tapi penerapannya banyak. Sekarang, kalau kita cuman pernah belajar teori jamak qasar, ya udah sekedar tahu. Tapi coba kalau kita banyak safar. Apalagi kalau kita safarnya sama teman yang teman ini belum belajar. Terus dia nanya, kamu kok sholatnya gitu? Ini kan sholat asar. Kok kamu cuma 2? Terus kita bilang, itu namanya qasar. Apa itu? Ada kesempatan dakwah. Kita ngasih tahu dia. Itu sambil ngasih tahu, kepala ini ibarat komputer itu dibuka foldernya, terus dibuka filenya, diklik 2 kali, terus tertumpahkan ilmunya. Ya, kita semakin mengingat. Waktu kita berangkatnya dan membutuhkan jamak misalnya, teman kita nanya, loh, kok kamu sholatnya 8? Oh, itu namanya jamak. Apa itu jamak? Kita jelaskan kepada dia, kita semakin menguasai ilmu tentang jamak qasar ini. Maka kita kalau punya ilmu, itu sangat butuh mendakwahkannya. Supaya apa? Ilmu semakin kuat dan semakin bermanfaat. Yang kedua tadi disebutkan, kenapa kita berdakwah? Karena ilmu itu amanah. Ilmu itu bukan harta pribadi. Dia titipan Allah yang harus disampaikan kepada orang lain. Ketiga, kita berdakwah karena orang lain butuh ilmu. Coba kalau orang pintar diam saja. Yang lain bagaimana? Keempat, dakwah itu amalan para rasul. Maka kalau berdakwah, berpahala. Kelima, siapa yang tahu ilmu lalu justru menyembunyikannya, maka dia berdosa. Saya punya catatan, tapi saya belum masukkan di dalam buku ini. Mungkin nanti insya Allah dicetakan keempat bila Allah izinkan. Saya punya catatan, yaitu terkait yang poin kelima. Orang yang tidak mendakwahkan padahal dia tahu, tapi bermaksud menyembunyikannya, maka Allah ikat dia dengan kekang dari api neraka. Saya katakan kecuali. Nanti ada beberapa model orang yang menyembunyikan ilmu. Pertama, tidak ada di sini. Ada orang menyembunyikan ilmu karena tidak mau disaingi. Nah, ini anak kecil. Ya, kalau kita dulu misalnya di awal-awal kuliah atau di kelas 1, 2, 3 SMA, nanya yang pintar-pintar gitu ya, nanya, kamu sudah ngerjain PR belum? Belum gitu. Padahal sudah, tapi dia tidak ingin pekerjaannya dicontek. Itu baik sih, tapi paling bagus itu bukan mengatakan belum, karena itu kan dosa, karena berdusta. Paling bagus mengatakan sudah. Kamu kenapa? Belum. Aku belum. Kamu aku ajarin. Sini aku ajarin. Itu baru top. Ya. Udah nyontek aja lah sama kamu. Ya, jangan. Kalau nyontek itu tidak mendidik namanya. Buat curang. Kalau kamu aku ajarin. Siapa tahu nanti PR ini keluar di ujian. Tapi ada sebagian orang yang karena tidak mau disaingi rankingnya, tidak mau disaingi IPK-nya. Terus orang nanya, sudah belum? Belum.
dia sembunyikan ilmunya. Menyembunyikan ilmu ada juga yang karena memang tidak tahu utuh. Adapun kalau tidak tahu utuh, maka tidak mengapa. Ditanya, kamu tahu masalah ini? Waduh, saya belum tahu. Dia bukan tidak tahu, hanya saja masalah itu dia mengetahuinya hanya sepenggal. Ketiga, ada orang menyembunyikan ilmu karena harus. Seperti waktu ujian. Waktu ujian hadis ini jangan dipakai. Pak Guru, maaf, nomor 5 itu rumusnya yang mana ya Pak? Ini ujian kok kamu nanya? Iya Pak, saya nanya. Soalnya Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijami minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya suatu ilmu lalu tidak mau menjawabnya, dia menyembunyikannya, maka Allah kekang dia dengan menggunakan tali kekang dari api neraka. Ini penerapannya salah ya. Yang lain, ada orang menyembunyikan ilmu karena takut dimusuhi. Takut dimusuhi. Misalnya waktu ngisi pengajian, terus ditanya tentang suatu masalah, yang mungkin masalah itu dibutuhkan, hanya saja ya, mungkin gak ngenakin sebagian orang. Misalnya ada ngisi pengajian itu pengajian zuhur di sebuah masjid, yang masjid itu pas bersebelahan dengan bank. Terus ada yang nanya, Ustadz mau tanya bagaimana dengan orang-orang di bank ini? Halalkah pendapatan mereka? Kebetulan banyak bet-bet bergelantung yang di kantong. Bank ini, bank itu. Gitu. Lalu karena takut, aduh nanti dimusuhin orang, nanti didemo orang, nanti gak enak sama orang. Terus akhirnya dia menyembunyikan ilmunya. Misalnya dia berkata, oh saya gak tahu Pak. Itu bisa berdosa. Begitu juga kalau dia mengatakan, oh enggak masalah, itu kan darurat. Ini tambah berdosa 2 kali lipat. Ya. Sudah jawabannya salah, menyesatkan orang. Nah, ini diantara contoh orang menyembunyikan ilmu. Ada juga yang kelima, menyembunyikan ilmu karena menimbang maslahat mudarat. Menimbang maslahat mudarat. Takutnya kalau dijawab ada mudarat timbul. Nah, tapi bila tidak ada mudarat timbul, harusnya ilmu itu disampaikan. Dan jangan takut. Kelima sudah ya. Sekarang yang keempat, bersabar. Keempat, bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Siapa yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran pasti akan mendapatkan hambatan, rintangan dan gangguan. Ini wajar karena kebanyakan manusia tidak senang dengan kebaikan. Mereka mengikuti hawa nafsu sehingga berani mengerjakan yang haram dan kebatilan. Karena itu kalau ada yang mengajak mereka meninggalkan yang haram, mereka akan menolaknya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan demikian, siapa yang mengalami hambatan dan gangguan dalam dakwahnya wajib untuk bersabar dan terus menjalankan dakwahnya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami gangguan dalam dakwah beliau, seperti dijuluki tukang sihir, pendusta dan orang gila, dilempari batu saat hijrah hingga berlumuran darah, dilumuri kotoran hewan di atas punggungnya saat sujud di sisi Ka'bah, serta direncanakan dan diusahakan pembunuhan terhadapnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabar dalam menghadapi gangguan tersebut sembari tetap menjalankan dakwahnya. Nabi waktu berdakwah itu sampai dijuluki tukang sihir, dilempari batu, dilumuri kotoran. Kenapa? Karena beliau berdakwah. Tetapi ini membuat beliau tidak mundur dan tidak patah arang, tetapi justru bersabar dan terus melanjutkan dakwah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita kalau dalam berdakwah belum sampai segitunya, harus lebih kuat lagi sabarnya. Ada orang bilang, Ustadz, saya di kampung saya sudah nggak tahan,
Karena orang mengatakan saya ini teroris, orang mengatakan saya ini kambing, jenggot, istri saya ninja, dan lain-lain. Kita tanya, cuma dikatain aja kah? Iya, cuma dikatain. Belum sampai seperti Nabi dilempari batu dan lain-lain. Maka harusnya banyak bersabar. Begitu juga manakala kita berdakwah, lalu orang nggak terima. Kita kadang mendakwahi orang, tapi orangnya belum bisa menerima. Maka jangan langsung begini. Sudah muyak, mulai hari ini aku tidak mau bicara sama kamu. Kamu beriman silakan, mau kafir silakan. Padahal ternyata itu permasalahannya rokok misalnya. Ya. Ketika kita bilang itu haram pak, dia bilang apa sih haram, makruh. Dia nggak bisa terima, lalu kita langsung begini, marah gitu. Kamu ini jablok loh, dikasih tahu. Ini saya ngasih tahu buat kebaikanmu. Ya aku nggak bisa terima, dalilmu nggak kuat. Sudahlah. Pokoknya kalau mau beriman silakan, mau kafir silakan. Seolah-olah kalau merokok itu kafir. Lalu musuh ketemu papasan nggak mau tegur, padahal satu kantor. Nah ini jangan, kita tuh kalau berdakwah tidak boleh cepat ngambekan, tidak boleh baperan. Karena kita harus bersabar, karena orang bisa jadi tidak selalu langsung terima. Apa dalilnya kita harus belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kita baca bagaimana penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran surat Al-Asr ayat 1-3 sebagai dalil bagi keempat perkara yang disebutkan di atas. Apa saja 4 tadi? Sebutkan. Ilmu, belajar, amal, beramal, dakwah, berdakwah, sabar. Sabar dalam apa? Dalam ketiganya. Dalam ketiganya. Lanjut. Firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah dalil tentang ilmu. Karena iman tidak mungkin digapai kecuali dengan adanya ilmu yang mencakup pengenalan terhadap Allah Ta'ala, Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam beserta dalil-dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal salih adalah dalil tentang amal. Firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqq, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran adalah dalil tentang mendakwahkan ilmu dan amal. Firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran adalah dalil tentang bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. 4 tadi dalilnya adalah Al-Asr. 2. Di awal surat Al-Asr ada perkataan Allah, wal 'asr, demi masa. Kok Allah bersumpah demi masa? Akan dijawab di nomor 2. Apa kata Syekh Shalih bin Fauzan? Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti demi masa, demi waktu malam, dan demi waktu duha. Di antara pentingnya waktu-waktu tersebut bahwa waktu adalah perbendaharaan yang sangat agung bagi orang yang memanfaatkannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk mencari nafkah yang baik dan halal. Allah bersumpah demi masa karena masa termasuk sesuatu yang agung. Waktu itu penting. Di mana waktu itu adalah modal untuk dua hal. Modal dunia, modal akhirat.
Kalau tidak ada waktu, gimana antum mau cari uang? Sehingga kalau antum mau cari uang, antum harus punya modal satu, yaitu waktu. Coba kalau di rumah tidur aja, dapat uang? Ya, kecuali di masa-masa corona ini kita disuruh untuk banyak di rumah. Tapi kalau dalam waktu normal, apakah kalau di rumah saja dapat uang? Seperti yang kata orang, kita tawakal sama Allah, jangan takut sama corona. Kalau ada corona kita datangi. Ya, itu kita tanya, kenapa bisa begitu? Ya, semua kan kehendak Allah. Kalau sakit, tertular sakit, ya udah itu kehendak Allah. Kalau selamat itu juga kehendak Allah. Maka kita jawab, kalau gitu Anda di rumah aja. Gak usah pergi kerja, jadi tidak usah ada uang. Lihatlah apakah ada kehendak Allah. Jatuh duit dari plafon. Coba kalau anak Anda mau ujian, kok dia mainan aja? Anda sebagai orang tuanya kira-kira bilang apa? Pilih yang mana? Anda akan bilang, nah, kau tidak belajar, ini besok ujian loh. Nanti kalau tidak bisa jawab bagaimana? Dan naik kelas, Bapak sudah biayain kamu 1 tahun ini. Nanti kalau kamu tidak naik kelas, Bapak biayain kamu lagi. Begitu kah? Ataukah bapaknya bilang, besok ujian kan? Iya. Tidak apa-apa. Tidak belajar tidak masalah. Kalau takdirnya lulus, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Yang mana yang akan dikatakan bapaknya? Maka orang kalau punya waktu itu adalah modal buat cari uang. Sebagaimana tadi saya mengatakan, waktu juga modal akhirat. Antum mau ngaji nggak ada waktu gimana? Sudah tamat Quran kah Pak seumur hidup? Oh saya itu nggak ada waktu mas. Saya itu bapak yang sangat teladan di rumah. Kegiatan saya itu pokoknya kalau di rumah cari uang. Anak saya minta apa tak kasih. Jadi bapak kalau ngaji, nah itu dia. Saya nggak punya waktu. Nggak apa-apa toh. Yang penting saya menafkahi anak saya. Wah Pak sayang betul. Seumur hidup belum pernah tamat Quran. Bapak nggak ba'diyah zuhur? Mas, saya harus segera ke kantor. Nggak ada waktu saya untuk ba'diyah zuhur. Akhirnya banyak hal yang dia tidak miliki dari manfaat akhirat karena merasa tidak punya waktu. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa waktu itu adalah perbendaharaan yang agung dimiliki seseorang untuk dapat dunia, dapat akhirat. 3. Manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah berdasarkan hadis. Kalau tadi kan Allah bilang wal asr, demi masa. Kalau manusia nggak boleh bilang gini, aku nggak ada nyuri demi masa. Kalau manusia maka dia harus bersumpah hanya dengan nama Allah. Aku nggak pernah berzina demi Allah. Oh, kamu kan kemarin yang nyuri, bukan saya, demi Allah, harus begitu. Apa dalilnya? Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. 4. Seluruh manusia dikatakan rugi, kecuali jika mereka memiliki 4 hal. Ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran terhadap rintangannya. Tadi kan ada perkataan, innal insana lafi khusr. Orang itu dikatakan rugi semuanya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang berilmu, beramal, berdakwah, dan mengajak orang bersabar. Karena jika mereka tidak memiliki 4 hal tersebut, maka mereka akan membuang waktu dan umur mereka dalam hal yang sia-sia. Sementara keempatnya merupakan amal saleh yang akan mereka butuhkan untuk bekal di akhirat. Coba. Gak ada waktu buat belajar, jadinya jahil. Gak ada waktu buat beramal, bisa berdosa. Gak ada waktu buat berdakwah, bisa juga berdosa. Karena anak dan istri di rumah harus kita dakwahi. Gak ada waktu untuk bersabar. Contohnya sholat subuh. Ini termasuk di antara amal yang kita harus bersabar. Mau bangun sahur itu kan perlu sabar ya. Antum kecil dulu langsung gini, nak sahur, hore gitu.
langsung lompat begitu. Atau begini, aku nggak mau, kau usah dibangunin aku, gitu. Yang mana? Yang kedua. Awalnya kan ngambek dulu. Mamanya juga, kalau mamanya bisa bersabar, ayo kita puasa besok. Nanti kalau puasanya full, insya Allah kita bisa jalan-jalan. Nanti dapat hadiah. Karena anaknya masih kecil, diiming-iming begitu. Tapi kalau udah sabar, mamanya bilang, jadi kamu mau puasa? Besok sudah ya, tinggal ini. Awas kamu udah besok udah puasa. Pokoknya kalau kamu besok puasa, kamu udah sahur, siapa suruh? Awas kamu nanti minta-minta makan. Ya. Marah mamanya. Gitu. Jadinya nggak ada kesabaran dalam mendidik anak. Ya, tapi kalau, buka, ini sahurnya kesukaanmu loh. Ada kerupuk unyil. Mama saya dulu suka bilang gitu. Ayo, sudah ada kerupuk unyil. Saya langsung, langsung like matanya, kerupuk unyil gitu. Karena saya dulu waktu kecil sahurnya nasi dan kerupuk unyil. Dah. Pokoknya kalau sudah kerupuk unyil, saya sudah bisa puasa. Nah, itu dalam kondisi bulan Ramadan ini ngajak anak kita yang kecil-kecil harus dengan kesabaran. Waktu membangunkannya, ayo kita bangun, ya ditarik tangannya, ayo matanya diusap dulu, ayo bangun, ada telur ceplok setengah mateng loh. Coba kalau udah sabar, bangun. Mama sudah kasih 3 kali nih ya, tinggalin. Jadinya apa? Suasana puasa tuh gak nyaman. Seharian anak bete, sudah gak sahur, dimarahin lagi, sudah lapar, disyukur-syukurin lagi, syukurin makanya kamu sih sudah dibangunin tadi subuh, kamu bangun, tambah jengkel gitu. Maka memang dalam beramal itu harus banyak sabar. Nah, bahkan amalan duniawi sekalipun bisa dinilai sebagai amal saleh dan diganjar pahala jika diniatkan sebagai penunjang ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana lagi kalau yang dikerjakan jelas berupa amalan akhirat? Karenanya, keempat hal tadi harus dimiliki seorang muslim agar waktu menjadi bermanfaat, tidak sia-sia dan dia selamat dari kerugian. 5. Kesabaran itu ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar itu dibutuhkan dalam ketaatan karena jiwa itu suka bermalas-malasan dan ingin selalu santai. Kita ini kan jiwanya, kalau ditanya sih aslinya ya maunya tuh tidur ya. Antum kalau ditanya dengan jujur, kamu suka mana? Bangun sholat subuh atau tidur? Jawabannya tidur. Saya pun kalau ditanya aslinya yang mana? Jawabannya tidur. Kenapa begitu? Itulah jiwa kita yang asli. Loh, kalau gitu kenapa kamu tidak tidur saja? Jawabannya karena kita sudah belajar tentang halal haram, tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, tentang surga neraka. Yang ketika kita tahu tentang surga dan kita takut akan neraka, maka bangunlah kita meninggalkan tempat tidur. Begitu. Tapi kalau ditanya aslinya, jiwa kita memang sukanya malas-malasan. Maka dalam mengerjakan ketaatan harus sabar. Kalau dibangunkan istri suruh sholat subuh, sabar. Kalau suaminya membangunkan, istrinya jangan ngambek. Ya. Karena memang menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Manusia harus memaksakan jiwanya untuk sabar dalam sholat, puasa, jihad, walaupun jiwanya tidak menyukai ibadah itu. Ya, walaupun kita sebenarnya tidak suka ya. Enak mana? Habis sholat isya, tidur atau tarawih? Ditanya orang kebanyakannya, pengen sih cepet tidur aja ya. Gitu. Soalnya habis sahur kemarin gak sempet tidur, langsung pergi kerja. Jadi malam ini aduh capek sudah saya. Ya hari ini absen dulu lah. Ya kalau ditanya sebenarnya, malas tarawih. Tapi ketika ada kesabaran, sabar deh, gak ada hafalan, gak pakai mushaf aja. Begitu juga manakala berpuasa, menahan lapar. Meskipun jiwa kita aslinya mungkin tidak menyukai. Itu tadi sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar dalam meninggalkan yang diharamkan. Sabar itu dibutuhkan dalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan, karena jiwa itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Kita punya kebiasaan melakukan yang haram.
Lalu belakangan kita dengar, oh ternyata itu nggak boleh. Misalnya saja meninggalkan nafkah riba. Belakangan baru tahu, oh ternyata itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau mendengarnya? Ya amalkan dengan cara meninggalkan pekerjaan riba. Wah, sebulan 2 bulan pertama saya makan apa dong? Nah di situ butuh kesabaran. Ketiga, sabar terhadap takdir atau ketentuan Allah. Sabar itu juga dibutuhkan dalam menghadapi takdir Allah, seperti kematian anggota keluarga, kehilangan harta, dan sakit yang diderita. Manusia tidak boleh membenci apalagi mengutuk takdir. Mereka harus menjaga lisan dan anggota badan mereka dari ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kebencian dan ratapan terhadap takdir tersebut. Sabar yang ketiga, sabar waktu ada ketentuan Allah yang mungkin tidak disenangi diri. Seperti karena kematian. Ya, tentu ya secara normalnya, umumnya orang kalau mendengar orang tuanya wafat, biasanya nangis. Seperti di hari-hari ini. Sudah wafat karena corona, terus kita tidak boleh ngantar ke kubur, kalaupun ngantar harus jauh-jauh, tidak bisa menyolatkan, mengafani, memandikan dengan cara yang biasa. Maka ini semua harus dijalankan dalam keadaan sabar. Begitu juga manakala kehilangan harta, seperti sekarang, kehilangan pekerjaan. Kalau kita kurang sabar, kita tidak memahami tentang takdir Allah, maka mungkin kita akan marah kepada Allah. Ya Tuhan, kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa aku mendapatkan cobaan kayak gini? Kenapa ada orang lain saja? Ada lagi yang bilang begitu. Gak ada pekerjaan, di rumah saja, di rumah juga gak bisa ngapa-ngapain. Tabungan sudah mulai habis, barang-barang sudah dijualin semua. Ini harus dihadapi semua dengan dalam keadaan sabar. Ustadz, enak betul Ustadz ini ngomong apa-apa sabar. Kami makan apa? Beras gak ada, telur gak ada. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah harus bersabar dengan cara coba hubungi ustadz-ustadz di sekitar tempat Anda. Atau lembaga-lembaga zakat di sekitar tempat Anda. Mungkin mereka punya bantuan. Aduh, saya malas lah minta-minta. Nah, di situ dia. Ya, kalau memang dalam keadaan terdesak, sebenarnya mau tidak mau. Apalagi, insya Allah orang-orang yang menggalang dana itu justru mereka kesusahan kalau nggak ada yang minta. Karena mereka ngumpulin dana dari masyarakat yang punya kelebihan harta. Dibelikan sembako. Mau ngantarin satu persatu itu mungkin nggak ada tenaga. Ya, pengen nyari susah. Tapi kalau ada orang datang, itu sama sekali tidak menghina. Tapi justru kami berterima kasih misalnya. Ada yang menanyakan, Pak, adakah sembako? Oh, alhamdulillah Pak, datang Pak. Ini banyak sembako. Kami harus jalankan amanahnya orang. Nah, itu sabar. Sabar dalam keadaan menghadapi kondisi di rumah saja dan kehilangan pekerjaan dan hartanya. Begitu juga manakala ditakdirkan oleh Allah sakit corona misalnya. Tidak boleh kita mengutuk takdir. Tidak boleh membenci takdir, tapi harus bersabar karena tidak ada ketentuan Allah, melainkan pasti ada hikmahnya. Baik yang kita tahu di dunia maupun kita tidak tahu sama sekali. Sedikit lagi. 6. Tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan. Manusia harus bertobat dan berhenti mengerjakannya. Kesabaran hanya ada pada saat menjalankan ketaatan, meninggalkan yang haram, dan menghadapi ketentuan yang tidak disenangi hati. Tidak ada kesabaran yang keempat, yaitu kesabaran dalam kemaksiatan. Tidak ada. Bu, kapan Bu mau berhenti jadi PSK begini? Sudah tua loh. Itulah, ya sabar aja dulu. Tidak ada kesabaran. Itu kemaksiatan yang harus segera ditinggalkan. Kapan Mas tinggalkan pekerjaan riba? Ya sabar dulu lah. Nanti kalau sudah ada gantinya baru kita keluar. Oh, salah konsepnya. Konsepnya adalah Anda meninggalkan yang haram itu tidak pakai kesabaran. Tapi dalam kemaksiatan tidak perlu kesabaran. Tapi langsung tinggalkan.
Di mana-mana orang kalau mau keluar dari lumpur, itu supaya bersih kakinya, caranya keluar dulu dari lumpurnya baru cuci kaki. Bukan cuci kaki sambil di dalam lumpur. Jadi tinggalkan dulu banknya, pegadaiannya, asuransinya. Tinggalkan itu semua, baru kemudian mencari nafkah yang halal. Dengan cara berjalan di atas kaki yang sudah bersih. 2 poin terakhir, 7. 7. Termasuk kesabaran yang dibutuhkan adalah dalam dakwah. Sebagian orang yang berdakwah saat menghadapi gangguan malah kemudian meninggalkan dakwah, khutbah, posisi imam di masjid, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang itu menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kesabaran. Ada orang jadi dai, dihina, besok-besok gak mau dakwah. Ada orang jadi khutbah, ada yang protes, kamu khutbah suaranya kecil, gak enak. Terus dia sih, saya memang suaranya kecil, ya udahlah besok-besok saya tidak usah khutbah lagi. Mendingan suaranya kecil, tapi akidahnya lurus, yang disampaikan benar, daripada khutbahnya lantang tapi menyesatkan. Ya tidak? Maka jangan mundur dari posisi dakwah bila ada hal-hal yang sifatnya kita dikritik orang lain. Tapi jadikan kritik itu sebagai sesuatu yang membangun dan membuat kita lebih berkembang. Terakhir yang ke-8. 8. Prinsip dalam dakwah, jika salah maka rujuk atau kembali kepada kebenaran. Jika benar maka bersabar. Lakukan ini dalam dakwah. Kalau kita salah, lalu kita ditegur, maka kita harus rujuk. Membuat ralat, revisi, menerangkan bahwa kita ada kesalahan. Tapi bila kita benar dan mendapatkan gangguan, maka bersabar. Wallahu a'lam bishawab, sudah jam 10. Dan ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Ada pertanyaan di Facebook? Cukup sedikit saja pertanyaan di Facebook maupun di YouTube. Jangan lupa teman-teman, PR-nya adalah demi pahala antum sendiri dan pahala kita semua. PR yang saya beri tadi, menulis dan men-share-nya, itu semua adalah supaya saya, antum, kita semua dapat pahala. Pahala menyebarkan ilmu. Nah, tadi PR-nya satu saja, membuat status. Apa statusnya? Membuat tulisan, terserah bentuknya. Tulisan biasa kah? Tulisan dibuat, diedit-edit, dikasih bunga-bunga kah? Terserah. Bunyinya apa tadi? Kita belajar, kita tahu. Kita mengajarkan dan mendakwahkan, kita menguasai. Nah, untuk yang menggunakan media sosial seperti Instagram, tolong tag saya @ustadzmuflisafitrekom di saat antum memposting tulisan antum tersebut. Begitu juga di Facebook Muflih Safitrekom @muflisafitrekom. Nah, dan ingat, ini adalah salah satu persyaratan dapat sertifikat, yaitu mengerjakan tugas-tugas kecil. Mengerjakan tugas-tugas kecil. Dan hanya Allah, kemudian antum yang tahu apakah antum mengerjakannya atau tidak. Pertanyaan? Nah, pertanyaannya belum sesuai dengan tema, maka kita cukupkan itu. Atau satu itu saja? Itu banyak. Coba. Bagaimana cara kita mendakwai orang tua yang mengakibat yang mana kami memberitahu kita berpendapat dalam pendapat lain. Mendakwahi orang tua yang belum mengerti sunnah, terpenting adalah menguasai perihal yang kita sedang dakwahkan. Antum mau dakwakan apa ke orang tua? Ustaz, saya mau dakwahin mama bapak itu masih suka punya botol-botol buat jimat. Maka dalam mendakwahkan tentang jimat ini, antum harus tahu satu aja, dalil tentang haramnya jimat. Kedua, logika-logika yang sederhana yang bisa membantu mereka memahami tentang larangan jimat.
Kalau perlu dengan cerita-cerita di zaman dahulu bagaimana patung-patung dijadikan sebagai alat pencari berkah tapi tidak mendatangkan berkah itu sendiri. Seperti kisah Amr bin Jamuh yang patungnya 3 kali dikeluarkan keluar rumah oleh anaknya. Lalu dikasih lagi. Di hari yang ketiga anaknya bilang gini, ya ayah itu tiap hari minta berkah sama patung gini kan. Nah, ku kasih diem aja dia. Tadi malam ayah kasih pedang kan dia. Coba, bisa dia bela dirinya? Ini patung buatan kita sendiri. Kita minta sesuatu, kita kasih dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih pedang dia juga nggak bisa bela dirinya. Nah, bawakan hadis ini. Bawakan tentang larangan menggunakan jima. In ruqa wa tama'imawati wa la tasyirkun. Ya. Lalu kemudian antum sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Jadi nomor 1 dalam mendakwahi orang tua adalah memahami hal yang sedang mau didakwahkan. Apa yang terjadi? Banyak orang mendakwakan tentang hal ini. Ketika dia didebat, dia tidak bisa jawab. Ketika orang tuanya membantah dengan logikanya, dia tidak bisa membantah balik. Kenapa? Karena memang dia tidak punya ilmu yang cukup tentang hal yang sedang dia bicarakan. Gitu. Paham ini ya? Nah. Satu lagi. Mohon nasihat Ustadz agar waktu hidup di dunia ini bisa lebih berorientasi ke akhirat dan tidak menomorsatukan dunia. Mohon nasihat agar yang kita kerjakan di dunia ini lebih orientasinya kepada akhirat. Saya sharing apa yang saya pikirkan dalam hari-hari ini. Kalau saya pikir-pikir, dalam berapa hari saya mikirkan gini. Aku punya rumah. Kalau aku jual mungkin 600 juta. Tapi kalau aku jual aku mau beli apa sih? Aku mau beli handphone, ada handphone. Aku mau beli mobil. Selain sudah ada, terus kalau mau ada, terus mau kemana? Aku mau beli makanan. Mau beli makanan berapa ratus juta sih? Kita cuma makan sayur, nasi, tempe. Ada istri berdua. Udah cukup. Nah, mau ngapain? Gak lama juga mati. Sehingga kalau sekarang ini hanya sibuk ngurusin dunia. Saya kan, mohon maaf teman-teman. Jadi agak curhat nih. Biasanya saya punya pendapatan ada umroh. Umroh berhenti. Jamaah nggak ada. Sekarang saya nggak punya pendapatan. Terus saya mau berpikir juga. Aku mau kayak lihat orang di grup. Ini jualan pempek. Jualan juga ini iklan baju. Jualan juga Yang ini iklan tanah. Mau juga jadi pengusaha tanah. Kan saya lagi gak ada pendapatan nih. Mau tak jual juga. Pempek, jual buku, jual pulsa, jual tanah. Tak jual juga sah. Tapi setelah saya pikir lagi. Setelah saya punya uang. Apa yang mau saya belikan? Paling balik lagi sayur, tempe, telur, beras. Bisa beli pulsa. Bisa nyalain listrik. Gak banyak-banyak. Jadi apa yang kita punya, meskipun banyak. Saya berpikir berapa hari ini, banyak juga tidak semuanya juga harus dibeli. Kalaupun terbeli juga sekarang gak bisa kemana-mana. Ada mobil, mau ngapain juga. Mobil saya itu sampai sempat mogok berapa kali. AC-nya kering. Sampai dicas, sambungin sama mobil orang pakai itu. Pakai jumper. Kenapa? Ada ngonggok nggak ngapa-ngapain. Kita mau kemana juga.
Sekarang kalau dijual, mau dibeliin roti, mau dibeliin makanan, mau dibeliin makan enak, mau dibeliin. Saya pengennya cepat meninggal aja. Bukan cepat mati karena gak sabar dengan keadaan seperti ini ya, bukan. Tapi kalau cepat meninggal, cepat ketemu Allah. Kalau cepat meninggal kita tidak terlalu disibukkan dengan uang. Dengan rekening ada 2. Jualan ini, jualan ini. Tiap hari didatangin kurir. Mau beli anu. Capek sebenarnya. Mau tenang ibadah susah. Mau baca Quran. Ngurusin jualan, dagangan. Baru mau tenang dikit, kurir datang. Kalaupun banyak uang tadi, sebenarnya enggak juga banyak yang kita ingin beli. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau orientasi kita itu hanya dunia, ini mungkin momen yang tepat untuk mengatakan dunia lagi enggak ada pentingnya sekarang. Saya pernah dengar ada orang pasien corona. Dia bilang selama diisolasi, yang kita butuhkan saat itu akhirnya hanya agama. Padahal yang ngomong ini orang Nasrani. Apa katanya? Selama isolasi 14 hari, akhirnya saya menyadari yang saya pentingkan itu cuma agama. Kenapa? Di dalam kamar ngapain juga? Saya mau di rumah saya di sana, rumah miliaran, mobil berjejer, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang terpenting adalah ada makanan, terus sepanjang isolasi berdoa, beribadah, kata dia. Kita pikir apalagi kita muslim ya. Nah, kita orang muslim betul-betul orientasinya sebenarnya harusnya akhirat. Maka ada orang yang setelah dia akan keluar dari ruang isolasi, dia mengatakan, selama 14 hari saya menamatkan Al-Quran. Kenapa begitu? Memang saat itulah kita berpikir bahwa dunia sebenarnya nggak ada. Dia penting, tapi bukan tujuan yang harus dikejar. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Yang saya bilang tadi berapa hari saya pikirkan. Ingin segera pulang ke akhirat. Di dunia capek. Capek apa? Capek dengan dunia. Capek dengan uang. Capek yang diurusin, yang dikejar hanya uang. Yang ketika kita punya, tidak banyak juga yang bisa kita beli. Saya pernah bilang sama teman-teman di perusahaan migas. Waktu kajian ini juga di Handai. Apa saya bilang? Teman-teman mungkin ada yang fresh graduate. Waktu zaman saya baru mau kuliah, saya sangat ngotot pengen masuk ke dunia migas. Kenapa? Karena saya lihat fresh graduate di tahun 2002 itu 7.500.000 per bulan untuk fresh graduate. Itu 2002 ya. Sekarang sudah 2019. Waktu itu saya ngomong 2019. Mungkin teman-teman sekarang punya gaji 15 juta per bulan, 10 juta per bulan. Saya tanya, habis buat makan? Atau mau habiskan 10 juta itu per bulan? Mau buat apa? Coba. Apa tiap hari mau ke Dandito? Wah, aku mau ke Dandito. Mumpung jadi orang kaya. Mau makannya kepiting terus. Ini bisa meninggal untuk kolesterol, asam urat dan lain-lain. Tiap hari mau makan pizza? Tiap hari mau makan KFC? Enggak. Ada kalanya kita butuh tempe dan nasi. Ada kalanya kita pengen cuma nasi sama kerupuk sama telur ceplok. Dan itu mudah terbeli. Meskipun gaji cuma 2.500.000. Enggak mesti 10 juta. Apa yang terjadi? Karena kita gaji banyak, di akhir tahun kita sudah berpikir, mau melancong ke Singapura, mau melancong ke Malaysia, mau melancong ke Amerika, mau jalan-jalan sama anak-anak, sama istri, mau ini, mau semuanya mau dirancang. Padahal nggak kesana pun nggak masalah, kesana juga nggak dapat pahala, bisa jadi kesana justru banyak dosa. Akhirnya kita juga mengejar dunia mati-matian.
ujungnya kita tinggalkan semua dunia itu, kita pulang ke akhirat. Kita bertemu lagi dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.